70-75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dan bila semua tinggal di perkotaan, artinya akan ada mobilitas yang sangat tinggi. Selama ini, kota-kota tidak membangun transportasi umum. Di seluruh Indonesia yang serius membangun transportasi umum hanya di ibu kota. Kota-kota lainnya sampingan. Apa yang terjadi? Polusi tinggi, kemacetan tinggi, waktu terbuang percuma, uang terbuang percuma, dan subsidi BBM dihabiskan dalam kemacetan. Oke? Itu faktanya. Karena itu yang harus dikerjakan untuk mengantisipasi Indonesia ke depan. Transportasi umum akan dibangun di kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Banjarmasin. Dan transportasi umum ini mengintegrasikan apa? Mengintegrasikan rutenya, kemudian tiketnya, lalu manajemennya. Nah, ketika ini dikerjakan, kami di Jakarta mengerjakan ini. Di Jakarta itu transportasi umum semula berjalan sendiri-sendiri, diintegrasikan, rutenya nyambung, lalu tiketnya satu. Sekali pakai kartu, tap, maka kemanapun pergi di Jakarta biayanya maksimal Rp10.000. Kemanapun perginya maksimal Rp10.000. Jadi kalau dari Jakarta itu ada paling ujung bawah, Jakarta namanya sebutlah Ciganjur. Ciganjur itu paling selatan. Lalu Jakarta Utara itu Priuk. Itu kalau naik ojek itu bisa ongkosnya sekitar 100.000 lebih. Tapi kalau pakai angkutan umum berpindah maka Rp10.000 dari paling ujung ke paling ujung. Oke? Dan bisa berpindah kapan saja, di mana saja. Nah, transportasi umum seperti ini yang kita mau bangun, efeknya apa? Rumah tangga pengeluaran untuk transport turun. Sebuah keluarga dengan 3 anak atau 2 anak setiap bulan dia harus menghabiskan uang mengantar anak ke sekolah, menjemput anak dari sekolah, ibu belanja, orang ayah bekerja, kemudian pergi kemanapun juga mengeluarkan uang sendiri. Tapi begitu ada transportasi umum, maka biayanya ditanggung oleh negara sebagian besar. Efeknya negara tidak cari untung, tapi negara beri manfaat. Manfaatnya apa? Polusi turun. Manfaatnya apa? Subsidi BBM turun. Manfaatnya apa? Kesehatan biayanya menurun. Itu manfaat, bukan keuntungan. Negara tidak bekerja mencari keuntungan. Negara bekerja untuk memberikan manfaat bagi rakyatnya. Oke. Semakin panas, saya juga ikut berdiri kalau gitu. Ya, tadi sudah diulas kalau di Jakarta tuh ada Jaklingko ya, Bang Anies? Ya, namanya Jaklingko. Jaklingko. Lingko, pernah dengar nggak kata lingko? Ada yang pernah dengar? Apa artinya lingko itu? Ya, namanya transportasi Jakarta. Tapi lingko itu kami pinjam dari bahasa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ada sistem pembagian air irigasi yang bentuknya seperti laba-laba. Namanya lingko, Anda boleh Google nanti. Itu unik sekali. Jadi sawah itu dibagi seperti jaring laba-laba, lalu airnya didistribusikan lewat sistem lingko. Nah, kami pakai itu namanya untuk menggambarkan transportasi yang tersambungkan seperti jaring laba-laba, siapa saja bisa kemana saja dengan transportasi itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Emang Bang Anies ini mulutnya manis, teman-teman. Oke, siap. Lanjut pertanyaan kedua Bang. Bang, ini ada yang nanya dari Instagram. Emang boleh pilih pemimpin yang menggemaskan saja? Responnya apa Bang? Boleh pilih pemimpin karena menggemaskan. Nah ini Bang, pertanyaannya Bang di layar. Pertanyaan di layar. Nah, emang boleh? Silakan. Tanya sini, boleh nggak tuh? Boleh nggak? Bebas. Anda mau pilih karena dia keriting boleh. Anda mau pilih karena warna matanya boleh, karena warna kulitnya boleh, karena apapun juga boleh. Apapun juga. Karena itu ada 2 hal. Ini Indonesia ini mengatakan 2 hal. 1, siapapun berhak untuk dipilih. Tidak ada larangan. Siapapun. Di sisi lain, siapapun berhak punya alasan apapun untuk memilih. Jadi di Republik ini itu tidak ada larangan untuk dicalonkan dan tidak ada larangan untuk memilih alasan dalam memilih pasangan atau calon. Nggak ada larangan sama sekali. Jadi tidak ada. Nah, kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan 1, saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Nih pertanyaan tuh. Yang kedua, dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil?
Oke? Ini pertanyaan nih. Loh, saya kan cerita saya gitu kan. Anda boleh aja. Loh, kemudian yang kedua, saya akan tanya, apa rekam karyanya? Apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil? Apa yang dia lakukan ketika muda? Sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri? Oke? Ini di sini kalau buat aktivis-aktivis, maka Anda sedang membangun rekam jejak bahwa Anda memikirkan orang banyak dari masa muda. Oke? Buat para aktivis tuh. Oke? Yang ketiga, maka rekam gagasannya. Apa pikirannya? Apa gagasannya? Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya, mencerminkan gagasannya. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Oke? Ya. Karena